Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bertemu kembali dalam sapaan Gereja Kristus Ketapang. Dimanapun kita berada, biarlah damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman, saya ajak kita untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya sungguh apa yang kami pelajari hari ini boleh kami praktekkan sepanjang hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai ayat 34, tapi saya membaca beberapa ayat saja. Ayat 1 dan 2. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Ayat yang ke-12 sampai 14. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian firman Tuhan. Saya memberi tema kita hari ini, Orait Labora. Dalam ayat yang kita baca ayat 1, dijelaskan di sana sangat hebat kelaparan. Apa yang sudah mereka beli pertama sekali ke Mesir, bahan makanan sudah habis. Oleh karena itu, Bapak Yakub kembali menyuruh anak-anaknya untuk pergi kedua kalinya ke Mesir membeli makanan. Tetapi anak-anaknya mengingatkan papanya, Bapak Yakub, bahwa waktu itu mereka ditanya-tanya tentang keluarga mereka dan mereka menjawab apa adanya, sehingga penguasa Mesir tahu bahwa ada satu saudara mereka yang tidak bersama dengan mereka, yaitu Benyamin. Tentu mereka tidak tahu siapa penguasa Mesir yang pada saat itu. Padahal itu adalah Yusuf, saudara mereka. Oleh karena itu sempat Bapak Yakub menyalahkan. Setelah anak-anaknya menjelaskan, akhirnya Bapak Yakub mengerti bahwa mereka tidak akan bisa membeli makanan di Mesir jika mereka tidak membawa Benyamin. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Bapak Yakub melakukan apa yang menjadi bagiannya semaksimal mungkin. Dia mengirimkan bahan yang terbaik sebagai hasil tanah atau hasil bumi, dan juga dia menyuruh anak-anaknya membawa uang 2 kali lipat karena dia berpikir bahwa ada kehilapan ketika dulu pembelian pertama uang mereka dikembalikan. Tetapi hal yang paling menarik lagi dari ayat ini sesuai dengan tema kita, di atas usaha dia mengambil hati penguasa Mesir, tapi di sana Bapak Yakub di ayat 14, sungguh hal yang luar biasa. Allah yang Maha Kuasa. Bapak Yakub pada akhirnya mengerti bahwa usaha kita yang maksimal itu memang harus kita lakukan, tetapi kembali kepada kedaulatan Tuhan. Yakub mengakui betul dan menyadari betul bahwa ada Allah yang bersama dengan kita. Sehingga kalau Allah mengizinkan anaknya Benyamin kembali, maka akan kembali. Tapi kalaupun tidak kembali, Yakub menyadari betul semua itu dalam seizin Tuhan dan dia harus menerimanya. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Orait labora, bekerja sambil berdoa. Bapak Ibu, di tengah pandemi yang sulit sekarang, sangat susah memang. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Lakukan bagianmu, maka Allah akan mengerjakan bagiannya.
di atas usaha kita. Semua yang kita punya, semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari serahkan semua segala pergumulanmu kepada Tuhan dan biarkan Dia yang bekerja. Saya sangat tertarik dengan lagu ini. Aku berserah. Biarlah lagu ini boleh menguatkan kita. Aku berserah artinya segala beban yang kita tanggung, kita mau letakkan dan serahkan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan kelegaan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat pergumulan kami satu persatu. Di tengah-tengah kesadaran kami, kepercayaan kami, ada Tuhan yang baik bersama dengan kami. Tapi jujur, ada tangisan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi pagi ini kami mau belajar seperti Bapak Yakub. Kami mempercayai Engkau dan menyerahkan segala kekhawatiran kami, pergumulan kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.